Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Nuraziza dengan nomor absen 27 dan dengan nomor NPM 23351551617 yang merupakan mahasiswi program studi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran kelas R03 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadilah, SIPMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar Hukum dan Arsitektur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Materi ini membahas bagaimana negara Indonesia menyusun arah pembangunan secara formal, bertahap, terukur, serta melibatkan berbagai aktor pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Jadi latar belakang SPPN itu dipengaruhi dengan Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, wilayah yang luas dan beragam, serta tantangan pembangunan yang kompleks. Nah, tanpa adanya sistem perencanaan yang jelas dan terstruktur, pembangunan akan berjalan tidak konsisten antar daerah, berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan, tidak efisien dalam penggunaan anggaran, dan sulit dikendalikan maupun sulit dievaluasi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN yang menjadi framework besar untuk mengarahkan pembangunan secara terpadu dalam jangka panjang, menengah, sampai tahunan. Lalu, selanjutnya ada dasar hukum SPPN. Kerangka hukum utama SPPN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. UU ini mengatur bagaimana rencana pembangunan dibuat, siapa saja yang terlibat, bagaimana hubungan pusat dan daerah, serta bagaimana rencana dievaluasi dan disesuaikan. Undang-Undang tahun 2004 tidak berdiri sendiri namun berada di atas fondasi konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama amanat bahwa negara harus saling melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Artinya pembangunan adalah kewajiban negara. Setelah itu, pelaksanaan pemerintah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan dasar hukum ini, SPPN tidak sekedar dokumen rencana, tapi merupakan instrumen hukum, kontrol arah pembangunan, sekaligus pengikat antar level pemerintahan. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai asas-asas penyelenggaraan SPPN. Dalam melaksanakan pembangunan, SPPN mengacu pada 7 asas penyelenggaraan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana yang pertama adalah kepastian hukum. Jadi, segala kebijakan pembangunan itu harus berbasis tertulis, yang tidak diskriminatif, tidak berubah-ubah tanpa dasar, dan memberikan rasa adil. Kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku pembangunan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan investor. Asas yang kedua adalah tertib penyelenggaraan negara. Jadi, aparatur negara itu harus menjalankan tugas sesuai fungsi, tidak tumpang tindih kewenangan, serta mengikuti prosedur. Tanpa ketertiban, pembangunan akan boros energi dan anggaran. Lalu yang ketiga itu adalah kepentingan umum. Jadi pembangunan itu wajib berpihak pada masyarakat luas, bukan pada kelompok elit atau pejabat tertentu. Asas ini sangat penting karena pembangunan harus dirasakan sebagai public goods. Lalu yang keempat adalah keterbukaan. Pemerintah harus transparan dalam perencanaan, pembangunan anggaran, pelaporan pembangunan, dan keterbukaan akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, manipulasi data, dan menguatkan kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya yang kelima adalah proporsionalitas. Setiap pejabat diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang seimbang. Proporsionalitas itu dapat mencegah overload pekerjaan pada suatu pihak dan pembiaran pada pihak lainnya. Lalu, asas yang keenam adalah profesionalitas. Aparatur itu dituntut kompeten, memahami tugas, dan menjalankan fungsi dengan standar etika dan moral. Profesionalitas adalah prasyarat kemajuan birokrasi. Lalu, yang ketujuh adalah akuntabilitas. Jadi, setiap kebijakan pembangunan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan
adanya indikator, laporan hasil, dan evaluasi. Akuntabilitas ini dapat menjadikan pemerintah objektif, bukan sekedar retorika. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi SPPN itu memiliki 5 tujuan besar. Yang pertama, mendukung koordinasi pembangunan. Koordinasi yang membaik akan mencegah duplikasi program, data tidak sinkron, dan konflik kebijakan antar instansi. Lalu yang kedua adalah menjamin integrasi dan sinkronisasi. Ini dilakukan antar pusat dan daerah, antar sektor, antar waktu, dan antar ruang. Lalu, yang ketiga, menjaga keterkaitan antara perencanaan, anggaran, dan pengawasan. Dalam SPPN, rencana tanpa anggaran itu sama dengan tidak berguna. Nah, anggaran tanpa pengawasan itu sama dengan rawan penyimpangan. Lalu yang keempat adalah memperkuat partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi berhak memberi masukan, mengawasi, bahkan mengevaluasi. Lalu yang kelima adalah menjamin penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Jadi pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan, generasi masa depan, maupun stabilitas fiskal negara. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah tahapan SPPN. Jadi dalam proses pembangunan dalam SPPN itu terdiri dari 4 tahap besar. Yang pertama adalah penyusunan rencana, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan draft konsep. Lalu yang kedua adalah penetapan rencana. Rencana kemudian akan dibahas, lalu akan disetujui, dan akan disahkan melalui mekanisme yang formal. Lalu yang ketiga adalah pengendalian. Tahap ini memastikan program berjalan sesuai target, anggaran sesuai rencana, dan kendala dapat segera diatasi. Lalu yang keempat adalah evaluasi menjawab pertanyaan kritis, seperti apakah pembangunan berhasil, apakah bermanfaat, dan apakah perlu diperbaiki. Nah, setiap tahap berulang secara terus-menerus sehingga pembangunan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Lalu, selanjutnya adalah hierarki perencanaan dalam SPPN. RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional memiliki jangka waktu 20 tahun. Menjadi grand design pada pembangunan Indonesia dan memuat visi dan arah pembangunan nasional. Saat ini, Indonesia mengarah pada visi Indonesia Emas 2045 yang maju dan berdaulat. Penyusunan RPJPN dilakukan melalui penyusunan rancangan awal, musrenbang, dan penetapan dalam undang-undang. Selanjutnya adalah RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang memiliki jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran langsung dari visi misi presiden yang sudah terpilih, menjadi acuan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. RPJMN ini memuat kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, strategi nasional, dan target dan indikator kerja. Lalu, selanjutnya akan dibahas mengenai peran musrenbang dalam SPPN. Jadi, musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan merupakan instrumen penting untuk menjaga partisipasi publik, menjaring aspirasi masyarakat, mengurangi gaya pembangunan top-down yang sentralistik. Musrenbang itu biasa dilakukan di desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa SPPN adalah fondasi manajemen pembangunan nasional yang mengatur arah pembangunan dari jangka panjang hingga tahunan. Sistem ini memiliki dasar hukum kuat dan dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, Renstra, RKP, dan RKPD memastikan pembangunan berjalan selaras antar sektor dan antar wilayah. Melalui tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi, pembangunan nasional dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat melalui musrenbang menunjukkan bahwa pembangunan bukanlah monopoli pemerintah, tetapi kolaborasi dari seluruh bangsa. Baik, demikian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.